Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel kami, channel yang membahas mengenai dunia pendidikan dan teknologi. Dan pada video kali ini saya ingin berbagi mengenai apa-apa saja yang ditanyakan ketika wawancara calon anggota PPS untuk pemilu 2024 yang akan datang. Karena soal ujian ataupun ujian tulis saya rasa sudah berlalu, tetapi ada beberapa wilayah yang masih sedang melaksanakan ujian tulis. Akan tetapi saya persiapkan, saya bagikan, saya share soal-soal apa saja yang akan ditanyakan ketika wawancara calon anggota PPS. Baik, langsung saja. Dan sebelum kita lanjut ke pembahasan, mohon dukungan untuk subscribe dulu channel kami agar mendapatkan video-video terupdate lainnya. Dan langsung ke pembahasan. Dan nantinya pada saat wawancara, seorang pewawancara nanti akan ada pertanyaan yang intinya mereka ingin kepastian ataupun keyakinan, bisa meyakinkan si pewawancara mengenai dalam menyukseskan pemilu tahun 2024. Kita akan memberikan, kita upayakan jawaban yang kita berikan itu untuk meyakinkan si pewawancara mengenai pemilu agar pemilu tersebut bisa kita sukseskan dengan adil, jujur, dan berintegritas. Maka mereka akan membutuhkan jawaban-jawaban yang matang dari kita sebagai calon anggota PPS. Maka kita upayakan, kita berikan jawaban yang memang yang matang dan siap, jangan ragu-ragu. Baik, langsung kepada pembahasan ataupun soal-soal pertanyaan yang akan ditanyakan. Yang pertama, jelaskan visi Anda mengikuti PPS Pemilu 2024. Dan jawabannya adalah menjadi anggota PPS penyelenggara pemilu serentak yang mandiri, profesional, dan berintegritas sesuai dengan Perpu PKPU tahun 2022. Inilah jawaban kalau ditanya visi Anda mengenai mengikuti PPS tahun 2024. Dan yang kedua, jelaskan misi Anda mengikuti PPS Pemilu tahun 2024. Ini adalah misi. Dan jawabannya yang pertama adalah meningkatkan kompetensi penyelenggara pemilu serentak dengan berpedoman kepada perundang-undangan dan kode etik penyelenggara pemilu. Dan yang kedua, menyusun peraturan di bidang pemilu serentak dan memberikan kepastian hukum, progresif, dan partisipatif. Yang ketiga, meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemilu serentak yang efektif, efisien, dan transparan, akuntabel, serta aksesibel. Yang keempat, mengoptimalkan pemanfaatan kemajuan teknologi informasi dalam penyelenggarakan pemilu serentak. Dan yang nomor 3, apa motivasi Anda menjadi anggota PPS Pemilu tahun 2024? Motivasi. Jawabannya adalah, contoh jawabannya, motivasi saya untuk ikut serta sebagai pelaksana dan membantu menyukseskan jalannya pemilihan umum di desa masing-masing dan membantu menjamin bahwa pemilihan umum akan berlangsung umum, rahasia, bebas, jujur, dan adil.
Itu contoh jawabannya. Nanti Bapak Ibu bisa mengarang ataupun merangkai jawaban yang sesuai dengan keadaan dan bisa meyakinkan si pewawancara. Dan nomor selanjutnya, contoh pertanyaan selanjutnya yaitu apa yang kamu ketahui tentang posisi PPS? Dan contoh jawabannya, PPS merupakan panitia yang dibentuk oleh KPU ataupun KIP Kabupaten Kota untuk menyelenggarakan pemilu di tingkat kelurahan atau desa atau nama lain sesuai PKPU nomor 8 tahun 2022 pasal 14 ayat 2, maka kedudukan PPS berada di kelurahan atau desa atau nama lain. Itu contoh jawaban yang sesuai dengan pertanyaan di atas, yaitu tentang PPS. Nanti Bapak Ibu bisa mencari jawaban yang sesuai dengan wilayah Bapak Ibu masing-masing. Dan nomor yang 5, bagaimana sikap Anda ketika dihadapkan pada dua pilihan yang sama penting antara tugas PPS dan tugas lain? Bagaimana cara menyikapi ketika kita ada dua tugas yang sama-sama bersamaan? Jawabannya, saya akan lebih mengutamakan tugas PPS karena saya sadar akan kewajiban untuk melaksanakan tugas demi kelancaran pelaksanaan pemilu tahun 2024. Ini adalah jawaban untuk meyakinkan si pewawancara karena kita akan berfokus kepada PPS karena kita sedang mengikuti wawancara calon anggota PPS. Ini jawaban. Dan nomor yang keenam, kontribusi apa yang bisa kamu berikan untuk posisi ini? Dan contoh jawabannya, berdedikasi penuh dan loyal pada tugas ini serta berkomitmen untuk menjamin bahwa pemilihan umum akan berlangsung umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Ini contoh jawaban ketika ada pertanyaan kontribusi apa yang bisa kita berikan. Dan nomor selanjutnya, nomor 7. Apa yang Anda lakukan jika terpilih sebagai anggota atau ketua PPS pemilu tahun 2024? Dan jawabannya ataupun contoh jawabannya seperti ini. Melaksanakan tugas dan wewenang sesuai dengan aturan PKPU pemungutan suara dan memastikan pemilihan umum akan berlangsung sesuai dengan prinsip yakni langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Ini contoh jawaban jika ada pertanyaan seperti nomor 7. Dan nanti Bapak Ibu bisa melengkapi dengan bahasa-bahasa sesuai di wilayah masing-masing. Nomor 8, apakah Anda siap apabila dibutuhkan pada waktu-waktu tertentu di luar jam kerja seperti ada rapat KPU dan rapat PPK dan juga PPS saat bersamaan? Bagaimana kita menyikapi kalau ada kebutuhan mendadak? Oke, ini contoh jawabannya akan seperti ini menurut saya. Saya siap dibutuhkan kapan saja dan selalu standby, dan saya siap bekerja sama demi kelancaran pelaksanaan kegiatan pemilu. Ini kalau ada pertanyaan seperti nomor 8. Maka kita akan bekerja dan selalu siap kapan saja dibutuhkan. Ini menurut pengalaman-pengalaman yang sudah melakukan wawancara sebelumnya, baik PPK dan PPS sebelumnya. Baik, nomor 9. Mengapa kami harus merekrut Anda untuk posisi PPS Pemilu 2024 ini? Dan jawabannya ataupun contoh jawabannya,
Sesuaikan dengan keterampilan yang Anda miliki dan kemampuan Anda yang dapat meyakinkan pewawancara. Anda berikan yaitu jawaban-jawaban yang memang keterampilan yang Anda miliki, sehingga si pewawancara ini bisa yakin bahwa Anda akan bisa melakukan tugas sebagai anggota PPS ataupun ketua PPS. Dan nomor yang 10, mengapa Anda tertarik menjadi anggota PPS pemilu tahun 2024? Dan jawabannya kira-kira seperti ini. Saya ingin berpartisipasi sebagai pelaksana dalam penyelenggaraan pemilu 2024 dengan berbagai pengalaman yang saya miliki dan ikut memajukan kegiatan ini hingga Pilpres nanti. Ini contoh jawaban menurut yang sudah mengikuti wawancara sebelumnya. Nomor 11. Apa tujuan kamu menjadi anggota PPS pemilu tahun 2024? Ini adalah tujuan kita untuk menjadi anggota PPS. Apa tujuannya? Ini adalah contoh jawabannya. Tujuan saya adalah menambahkan skill dan pengetahuan tentang pemungutan suara dalam penyelenggaraan pemilihan umum yang sesuai dengan fungsi, tugas, wewenang yang diatur dalam Perpu. Ini jawaban-jawaban yang sudah kawan-kawan berikan sebelumnya, baik di tes PPK maupun tes PPS sebelumnya. Ini adalah jawaban menurut kawan-kawan ataupun saya, dan kalau memang ada pertanyaan lain ataupun jawaban yang lain, bisa Bapak Ibu sesuaikan dengan keadaan ataupun daerah masing-masing. Inilah contoh-contoh soal saat wawancara yang akan ditanyakan ketika tes wawancara PPS, dan jawabannya nanti Bapak Ibu bisa disesuaikan menurut Bapak Ibu masing-masing. Tetapi pertanyaan-pertanyaan dari yang sudah kita bacakan tadi ini kemungkinan akan ada ditanyakan. Dan mohon dukungan untuk subscribe channel kami agar mendapatkan video-video terupdate lainnya mengenai dunia pendidikan dan teknologi. Dan jangan lupa juga di-share kepada kawan-kawan lain. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Dan semoga kita lulus semua menjadi anggota PPS Pemilu 2024. Dan jangan lupa juga di-share, di-like, dan di komen kalau memang ada pertanyaan ataupun ada yang keliru yang tidak sesuai dengan pengetahuan yang Bapak miliki. Terima kasih, mohon bantuan untuk subscribe channel kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.